Hai anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa ya, semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat. Hari ini perkenalkan, nama Bapak adalah Bekti Rianto, bisa dipanggil Pak Bekti. Ini perkenalan untuk khusus yang sekolah di luar SD Tarakanita 3, karena pembelajaran ini juga kita dilakukan secara bersama-sama, yaitu 5 unit SD Tarakanita di wilayah Jakarta. Oke, hari ini langsung saja untuk pembelajaran hari ini adalah KD 3.1, yaitu mengenai gerak lokomotor, yaitu dan indikatornya adalah mengenai jalan, lari, dan lompat. Hanya 3 itu saja. Oke, untuk yang pertama, gerak lokomotor, penjelasannya seperti ini, adalah gerak dengan memindahkan bagian tubuh ke tempat yang lain. Intinya seperti itu. Jadi ini sebuah gerakan yang dilakukan dengan cara berpindah tempat. Ya, berikut ada contoh-contohnya. Silakan, kira-kira yang berpindah itu yang mana? Ada yang A, ada yang B, dan ada yang C juga. Nah, silakan dipilih. Kira-kira apa? Ya, jawabannya adalah yang A. Untuk pemahamannya seperti di samping adalah gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat secara individu, tidak dibantu orang lain juga, misalnya ya. Jadi tidak ada orang lain yang membantu kita untuk melakukan gerak-gerakan tersebut, misalnya digendong atau dibantu pakai alat, di jinjing, itu tidak termasuk ya. Yang berikutnya kita akan memasuki contoh-contoh seperti gambar di samping, yaitu adalah gerak lokomotor. Yang pertama adalah jalan seperti ini, ada juga yang lari, dan ada lompat. Nah, nanti kita akan jelasin satu persatu. Untuk yang jalan itu seperti apa, yang lompat itu seperti apa, yang lari juga seperti apa. Untuk pengertian jalan, ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan secara perlahan ke tempat lain secara melangkahkan kaki secara bergantian. Jadi tidak bersamaan. Kalau bersamaan kan beda, nanti kelihatannya kayak semacam yang horor-horor itu ya. Jadi ini jalannya sendiri-sendiri, kanan kiri, itu namanya jalan. Berikutnya kita akan masuki contoh atau ciri-ciri jalan yang baik. Kita masukkan ada 3 saja. Yang pertama adalah badan tegap ya, badannya tidak membungkuk, tidak miring ke kiri atau ke kanan ya. Itu salah satu indikasi atau indikator atau bentuk kalau jalannya itu bagus, badannya tegap. Yang kedua adalah tangan mengayun bergantian ya, bergantian, tidak diem aja kalau jalan begini ya. Enggak, tapi tangannya bergantian mengayun kayak jalan biasa begini ya. Yang terakhir adalah kaki melangkah secara bergantian, itu pasti, maksudnya tidak bareng-bareng ya. Berikutnya adalah lari. Untuk lari di samping pengertiannya adalah melangkahkan kaki secara cepat dan kakinya juga melangkah secara bergantian, tapi nanti ada saat dimana kaki ini tidak akan menyentuh tanah ya, beberapa detik ya, sekian detik, mungkin 0, sekian detik, sepersekian detik, itu kaki tidak akan menyentuh tanah. Itu namanya lari ya. Bedanya sama jalan apa? Tentunya yang pertama adalah cepatnya tadi ya. Yang kedua adalah kalau jalan kaki selalu menginjak tanah, tapi kalau lari ada saat-saat tertentu kaki tidak akan menginjak tanah. Oke, berikutnya adalah ciri-ciri lari yang benar. Kalau tadi kan jalan yang baik nih, sekarang lari yang benar itu seperti apa? Nah, yang pertama badannya juga tegak ya, badannya agak tegak sedikit. Yang kedua adalah tangan membentuk siku-siku, tangan membentuk siku-siku seperti ini ya. Yang ciri-ciri ketiga adalah kaki melangkah bergantian secara cepat. Jadi kakinya cepat, beda sama yang jalan ya. Kalau jalan kan pelan begitu, kalau hari ini cepat sekali. Oke, sekarang adalah lompat. Nah, untuk lompat ini kita sering mendengar istilah
lompat dan loncat. Kalau lompat itu menggunakan satu kaki, kalau loncat itu menggunakan dua kaki. Nah, kalau lompat itu menggunakan berapa kaki? Satu. Kalau loncat itu dua, ya. Bedanya hanya itu. Berikutnya kita akan memasuki slide berikutnya, yaitu ciri-ciri lompat yang benar. Ya, untuk lompat yang benar itu seperti gambar di samping ada 4. Hop, 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 hop. Ya, ada 4. Penjelasannya seperti ini. Seperti yang gambar pertama, kalau lompat itu selalu diawali dengan sebuah awalan. Awalannya apa sih? Nah, awalannya adalah memulai lompat itu mungkin yang pertama kalau lompatnya diem. Nah, lompatnya diem mungkin hanya langsung dengan mengayunkan tangan atau jauh, itu juga awalan. Kalau misalnya yang lompatnya agak jauh sedikit itu menggunakan lari. Jadi bisa dengan lari atau bisa dengan membungkukkan badan dan mengayunkan tangan. Yang kedua adalah tolakan. Tolakan itu adalah satu kaki sebagai dorongan. Maksudnya apa? Karena kita lompat berarti satu kaki. Tolakan itu berhubungan dengan saat kita mau melayang di udara. Jadi sebelum melayang itu disebut tolakan. Yang ketiga adalah melayang di udara. Nah, melayang di udara ini adalah sikap kita ketika berada di udara itu seperti apa? Misalnya sudah lari, terus tolakan, terus melayang di udara, misalnya tangannya lurus atau di belakang atau di samping. Ya. Yang terakhir adalah pendaratan atau mendarat. Nah, ini tahapan yang terakhir, yaitu dilakukan dengan dua kaki. Tujuannya adalah agar badan kita lebih stabil, ya. Meskipun tadi melompatnya menggunakan berapa kaki? Nah, satu kaki, tapi mendaratnya pakai dua kaki. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir slide, yaitu mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan mempelajari gerak lokomotor yang utama adalah untuk melatih jalan, lari, dan lompat. Itu 3 gerak dasar manusia. Intinya untuk membuat kita lebih sadar kalau misalnya olahraga itu bisa dilakukan dengan 3 hal ini saja: jalan, lari, dan lompat. Seperti itu. Semoga pembelajaran hari ini dapat dimengerti. Terima kasih anak-anak, sehat selalu, Tuhan memberkati. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes.